Sejak awal abad 14, orang-orang Melayu dari Semenanjung Melayu sudah mulai berdatangan di Sulawesi Selatan. Tepatnya di Kerajaan Siang, kerajaan tua yang ada di pesisir Makassar. Ini Bu, ini ya, sayur enak, murah. Bu, ini Bu, kendi ini enak. Bagus warnanya. Itu 1 Gak usah lama-lama Bu. Bu, keburu sore Bu. Ayo Bu. Lama banget ini Bu. Ini Bu, kendi. Berikat berapa? Sayur, berikat 10.000. Iya, orang pakai duit ya. Belilah udah, pokoknya beli. Iya ya. Ya udah ini beli Bu, ini murah, enak. Iya. Aladinnya enggak? Gak ada, beli udah buruan. Lumayan. Pada masa pemerintahan Raja Goa ke-10, yaitu I Maringgau Daeng Bonto, orang-orang Melayu telah mendapatkan tempat tinggal di Mangalekana setelah nahkoda Bonang menghadap kepada Raja Goa saat itu. Besarnya jumlah dan peranan orang-orang Melayu di kerajaan Goa menyebabkan Raja Goa ke-11, yaitu Karaeng Tunijalo, membangun sebuah masjid di Mangalekana. Dakwah akhirnya dilancarkan ke dalam kediaman Raja Goa. Mangkubumi, kabar tentang ulama dari Ternate itu semakin santer. Mereka membawa ajaran yang disebut Islam. Banyak rakyat yang mulai penasaran. Benar Baginda, Badullah namanya. Ia datang ke sini dengan damai, menyampaikan ajaran tentang satu Tuhan, sholat dan zakat. Banyak yang tertarik karena ajarannya mengajarkan tentang keadilan. Tapi bagaimana dengan adat kita, dengan siri-siri nafasnya yang sudah turun-menurun? Ajaran ini seolah-olah meminta kita meninggalkan semua yang kita yakini. Ampun Baginda, sebagian prajurit dan rakyat mulai bertanya-tanya. Mereka khawatir ajaran baru ini akan melemahkan semangat perang kita. Kita adalah keturunan dewa-dewa, bukan pengikut Tuhan yang tak terlihat. Ajaran ini tidak melemahkan Panglima, justru ia mengajarkan tentang kekuatan dari dalam. Kekuatan untuk menahan amarah, berbuat adil, dan berani mengambil keputusan. Mungkin Baginda perlu bertemu langsung dengan Sultan Badullah untuk mendengar langsung darinya. Baiklah, izinkan Badullah ke istana. Aku ingin tahu seberapa kuat ajaran yang ia bawa. Jadi, Andalah yang membawa ajaran baru ini. Mengapa kalian datang ke negeri ini? Kami datang bukan untuk menjatuhkan diri. Kami datang membawa cahaya. Islam mengajarkan bahwa setiap manusia sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kecuali ketakwaan. Mengapa harus ada Tuhan lain selain dewa-dewa yang kita sembah selama ini? Karena dewa-dewa yang Baginda sembah adalah sebuah ciptaan, bukan seorang pencipta. Mereka tidak bisa memberikan rezeki dan nyawa. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa. Baginda, apa yang disampaikan oleh Badullah masuk akal. Ajaran ini tidak menentang siri nafasnya, justru ia memperkuatnya. Menjaga harga diri adalah bagian dari menjaga iman, dan rasa malu adalah bagian dari ketakwaan.
Alhamdulillah, ajaranmu memang menarik, tapi aku tidak bisa serta-merta mengambil keputusan. Aku perlu merenung. Kami akan menunggu begini. Cahaya itu tidak bisa dipaksa, namun harus datang dari hati. Datanglah 3 ulama dari Minangkabau ke Sulawesi Selatan. Mereka dikenal sebagai Datuk Telu, yaitu Datuk Ribandang, Datuk Titiro, dan Datuk Ripatiman. Mereka diutus dari Aceh untuk berdakwah kepada raja-raja di Sulawesi Selatan. Dakwah mereka membuat hati Mangkubumi Raja Goa atau Raja Talo, yaitu Karaeng Matoaya, tergerak mengikuti ajaran Islam. Berkat pengaruh dari Datuk Ribandang, kedua Raja Kesultanan Goa Talo akhirnya memutuskan untuk masuk Islam. Wahai Karaeng Matoaya, agama Islam adalah agama yang membawa cahaya kebenaran. Jika Tuanku menerimanya, maka ucapkanlah 2 kalimat syahadat. Apa itu tanda masuknya aku ke agama Islam? Benar, Tuanku. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai hari ini engkau bukan hanya Raja Talo, tapi juga hamba Allah yang beriman. Dengan izin Allah, aku akan memberi engkau nama baru, Sultan Abdullah Awalul Islam. Wahai Raja Goa, sahabatmu Karaeng Matoaya telah menerima Islam. Bagaimana dengan tuanku sendiri? Hai Mangkubumi, ajaran Islam ini bukanlah ancaman. Ia adalah petunjuk. Aku melihat kejujuran dalam ajaran Datuk Ribandang. Alhamdulillah Baginda, keputusan ini akan membawa kemakmuran dan keberkahan bagi Goa Talo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mulai hari ini, engkau dikenal sebagai Sultan Alauddin. Tanda kekuasaanmu kini berada dalam cahaya Islam. Dengan nama itu, aku berjanji akan menjunjung tinggi agama Allah di tanah Goa itu. Setelah masuk Islam, timbullah keinginan untuk menyebarkan agama Islam ke seluruh pelosok negeri. Langkah pertama yang dilakukan oleh kerajaan Goa Talo adalah penyebaran dengan cara damai, yakni mengirim hadiah melalui utusan kerajaan-kerajaan di sekitar kerajaan Goa Talo untuk menerima agama Islam. 3. Wahai Duta Goa, pergilah ke kerajaan sekitar. Sampaikan padanya salamku dan ajarkan agar ia ingin menerima agama Allah. Bagaimana bila mereka ragu dan meminta waktu, Tuanku? Berilah mereka ruang, jangan mendesak. Baik, Daeng, kami akan menjaga amanatmu. Semoga Allah memudahkan jalan ini. Setelah utusan Goa menyampaikan pesan dari Raja Goa, raja dari kerajaan-kerajaan yang didatangi akhirnya menerima agama Islam. Namun, terdapat suatu aliansi kerajaan bernama Telum Pocoe yang menolak untuk menerima agama Islam ke dalam kerajaan mereka. Saudaraku, utusan Goa datang membawa agama baru. Katanya jalan menuju keselamatan. Namun, aku melihat ada niat lain di balik. Goa ingin mengikat kita dalam kuasanya. Kita menghormati setiap ajaran yang datang. Namun bila Islam itu disampaikan di tangan Goa, bukan berarti itu kita membuka pintu bagi Goa untuk menundukkan adat kita. Benar, sebagian bangsawan dan rakyatku mulai condong pada ajaran itu. Mereka melihat kebenaran di dalamnya. Tetapi jika kita menerimanya lewat Goa, bukankah itu artinya Sopeng berada di dalam bayang-bayang Goa? Telum Poce berdiri karena kehormatan. Selama siri masih kita junjung, kita tidak akan membiarkan diri menjadi bawahan. Baiklah, mulai saat ini Sopeng akan bersatu melawan Goa Talo bersama dengan Bone dan Wajo. Tetapi kita harus ingat bahwa yang kita lawan adalah Goa Talo. Setelah aliansi kerajaan Telum Pocoe menolak ajakan Goa, Daeng Mandrabi'a masih memberikan waktu. Namun, mendengar penolakan kedua dari aliansi kerajaan Telum Pocoe membuat Daeng Mandrabi'a marah. Ia merasa bahwa penolakan ini juga berarti menolak otoritas dan wibawanya. Sehingga dimulailah perang musuh Aslengeng antara Kesultanan Goa Talo dengan aliansi Telum Pocoe. Tuanku Sultan, bala tentara Sopeng telah bersiap. Mereka menolak tunduk pada kekuasaan Goa.
Kita harus bertindak tegas. Kesabaran adalah kekuatan. Berikan mereka satu kesempatan lagi. Hamba mengerti, Tuanku. Mako, mundurlah. Sopeng tidak akan pernah tunduk. Raja Sopeng, tuanku mengirim pesan perdamaian. Gua hanya ingin persatuan. Persatuan dengan pedang. Kami tidak takut. Suara trompet perang berbunyi. Pertempuran dimulai. Pasukan Sopeng yang lebih kuat dengan bantuan dari pasukan kerajaan Wajo dan Bone dengan cepat mendesak mundur pasukan Goa. Raja Goa melihat pasukannya terdesak dan akhirnya terpaksa mundur. Kerajaan Goa Talo kembali ke medan perang. Namun, kali ini dengan bantuan dari kerajaan Luwu yang juga satu tujuan dengan kerajaan Goa Talo. Hal ini membuat pertahanan kerajaan Sopeng semakin mudah ditembus. Tuanku Raja, kita tidak bisa melawan kekuatan Goa karena mereka terlalu kuat. Inilah jalan yang bijaksana. Aku tidak ingin menjadi raja yang membawa bangsanya ke dalam kehancuran. Apa yang harus kita lakukan? Tunduklah pada Goa, tuanku. Dengan ini kita bisa bernegosiasi. Melihat keadaan yang semakin memburuk, Raja Sopeng pergi ke kediaman Raja Goa. Raja Sopeng datang untuk bernegosiasi. Ia disambut oleh Sultan Alauddin. Saya senang Anda datang, Raja Sopeng. Saya tidak ingin melihat kehancuran, tetapi saya ingin satu hal. Mari kita bersaudara di bawah ajaran yang sama. Aku tidak menampik itu bahwa tetapi jika Sopeng mengikuti agamamu, bukankah itu berarti Sopeng tunduk pada gua selamanya? Islam adalah agama yang mengajarkan keadilan, kedamaian, dan kesatuan. Ia datang bukan untuk memecah belah, tetapi untuk menyatukan kita. Aku tidak ingin Sopeng binasa. Rakyatku pun condong pada ajaran agamamu, maka demi keselamatan negeri dan persatuan negeri ini, Sopeng menerima Islam. Sultan Alauddin tersenyum dan memeluk Raja Sopeng. Pada tahun 1609, Goa berhasil menguasai wilayah Sopeng. Namun, masih ada dua kerajaan lain yang harus ditaklukkan oleh kerajaan Goa Talo. Bunyi suara gemerincing senjata dan derap langkah tentara. Suasana penuh ketegangan. Para pasukan militer kerajaan Goa melangkah menuju kerajaan Wajo, siap bertempur. Wajo harus kita taklukkan, dengan itu semua akan tunduk pada Islam. Siapa pasukan kita serbuskan? Tuanku, seorang utusan dari Wajo datang untuk menghadap. Utusan bukannya seharusnya mereka menyiapkan senjata. Tuanku, Karangmato Ayah yang terkenal. Saya datang bukan untuk berperang, melainkan membawa pesan dari Arung Matua kami. Beliau menginginkan gencatan senjata. Gencatan senjata? Kami, rakyat Wajo dan Arung Matua kami ingin masuk ke dalam ajaran Islam. Jika begitu, aku terima. Islam disebarkan dengan damai, bukan dengan pedang. Terima kasih, Tuan. Karena ketakutan luar biasa terhadap kekuatan militer kerajaan Goa Talo, kerajaan Wajo memutuskan mundur dan tunduk kepada Raja Goa Talo. Lasangkuru Patau akhirnya masuk Islam pada tahun 1610. Tunduknya kerajaan Sopeng dan Wajo membuat kerajaan Bone kewalahan. Mereka yang kuat dengan menyatukan kekuatan kini runtuh karena tekanan politik dan militer dari kerajaan Goa Talo. Tidakkah ada lagi harapan? Wajo telah jatuh, Sopeng telah runtuh. Bahkan perlawanan kita yang terakhir pun berakhir sia-sia. Goa Talo sangatlah kuat, tuanku. Musuhan mereka seperti air bah yang bakar bendung. Pertempuran di Sungai Janana dalam bukti nyata. Kita tidak bisa menyerah begitu saja, tuanku. Kita harus mempertahankan keyakinan leluhur kita. Mempertahankan keyakinan? Untuk apa? Untuk kehancuran? Aku sudah lelah. Sebanyak korban yang sudah berjatuhan. Ampun, tuanku. Saya membawa kabar. Saya baru saja kembali dari Goa. Ada apa lagi? Apa Goa akan menuntut kita untuk menyerah? Lebih dari itu, tuanku. Dia hanya menuntut satu hal.
Apa itu, wahai penasihat? Ia hanya menuntut untuk kita masuk Islam. Dengan itu peperangan akan berakhir. Baiklah, panggil semua adep itu. Kita akan pergi ke kediaman gua. Aku sudah membulatkan keputusanku. Baik, tuanku. Raja Bone akhirnya mundur dan masuk Islam pada tahun 1611. Dengan kekalahan dari aliansi Telung Pocoe, tidak ada lagi kerajaan yang tidak tunduk dengan kerajaan Guatalo serta ajarannya. Hal ini tentunya membuat petinggi dan masyarakat kerajaan Guatalo merasa bangga. Awal abad ke-17, Guatalo berdiri di puncak kejayaan. Setelah Sultan Alauddin menerima Islam, satu persatu kerajaan Bugis yang dulu menolak akhirnya tunduk. Di istana Ombasopu, Daeng Mandrabia, Karaeng Matoaya, dan Datuk Ribandang menyaksikan buah perjuangan panjang itu. Musuh telah menjadi saudara dan seluruh jazirah bersatu dalam satu keyakinan. Sejak saat itulah, Guatalo bukan hanya kerajaan kuat, tapi juga pusat cahaya Islam di timur Nusantara. Ini bukan kemenangan atas kerajaan lain, tapi tanggung jawab atas persatuan yang baru lahir. Benar, Tuan. Kalian sudah melakukan apa yang harus dilakukan. Jangan biarkan kebanggaan mengaburkan apa yang hari ini mereka bersama kita. Bukan karena takut, tapi karena percaya. Itu yang paling berharga. Somba Opu tetap tegak, menjadi saksi bisu dari sebuah titik balik sejarah. Dari perjalanan yang menoreh perubahan abadi. Semua manusia sama di Mengapa harus ada? Ajaran ini tidak betul kan? No. Satu, dua, tiga. Satu. Bilang ulang. 1, 2, 3. Kabar tentang ulama yang Monyet tuh.